pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengambil pertanyaan. Doa mulai ada mana terjadi operasi. Doa mulai. Topik yaitu untuk implementasi pembelajaran di kelas dengan peningkatan kapasitas guru. Ya. Iya. Pak, siklusnya kalau PMO ini kan dia kayak awal semester gitu Pak. Jadi setiap awal semester kita mulai dari awal lagi, mulai dari refleksi pemilihan akar masalah. Jadi nanti tuh targetnya 6 bulan gitu Pak. Jadi Desember udah selesai. Jadi kita mulai dari awal lagi. Jadi yang sudah dilakukan itu kan Pak untuk implementasi pembelajaran di kelas itu. Untuk penyusunan modul ajar Pak, kemarin kita sesuaikan dengan rapat pendidikan kita kan Pak, itu kita ambil pilih topik literasi numerasinya. Itu kemudian Pak sejalan dengan peningkatan kapasitas gurunya dengan pelatihan mandiri melalui PMM Pak. Jadi langsung kita sinkronkan kan Pak, dia penyusunan modul, habis itu praktiknya langsung di kelas, lalu setelah itu langsung melaksanakan aksi nyatanya Pak di PMM gitu. Dan untuk topik aksi nyata literasi numerasi juga Pak sudah semua hampir 99% Pak gurunya sudah mendapatkan sertifikat Pak. Buktinya kami sudah putuskan kita melakukan ini. Targetnya berapa? Terus sesudah 6 bulan kita kalau nunggu asesmen nasional kan nggak kelihatan. Apa cara kita melihat kerja kita 6 bulan ini berdampak? Kalau toh nggak berdampak ya bisa ini lagi program, kalau itu karena itu kita putuskan karena dia sangat penting. Ternyata tidak berdampak, kita nggak ujung-ujung program lain Pak. Dasar pemikirannya apa? Ini kan memang belum berdampak dan ini penting, bisa program lagi. Artinya gini, sebelum merancang program semester berikutnya, hasil refleksi kita mengatakan kerja kita semester lalu itu hasilnya gimana? Nah, itu saya pikir. Ukurannya apa? Karena asesmen nasional belum bisa dipakai sebagai ukuran, strategi kita apa sih untuk mengetahui keberhasilan? Kalau untuk metode pembelajaran Pak, ini kemarin kan memang masih di tahap peningkatan kompetensi gurunya Pak. Jadi untuk peningkatan kompetensi gurunya itu sudah dilaksanakan gitu Pak. Artinya sudah lewat aksi nyata sudah dilakukan gitu Pak di PMM. Artinya sudah selesai gitu kan Pak. Dengan buktinya tadi ada sertifikat. Jadi untuk mengukur itu mungkin itu sudah selesai. Tinggal nanti ke siswanya Pak. Jadi rencana saya, karena kan nanti yang di asesmen nasional ini kan bukan hanya guru, tapi juga siswa. Jadi untuk mengukur keberhasilan program ini berarti bukan hanya terjadi guru Pak, tapi juga untuk siswa. Jadi maksud kami untuk topik mungkin nanti kita sesuaikan, tapi tetap di penguatan numerasi Pak. Karena itu yang dalam program pendidikan memang masih merah gitu. Walaupun memang mengalami kenaikan, tapi dia masih merah, masih rendah. Jadi maksud saya supaya nanti sejalan Pak antara guru dengan siswa di asesmen nasional. Jadi kalau hanya sampai di guru bagus dan nilainya di siswa nggak bagus, ya hasilnya takutnya di penguatan numerasi kita nggak berhasil gitu Pak di rapor 2020. Jadi yang maksud saya begini, itu bulan berapa kita rencana kemarin? Kalau kemarin masih di gurunya Pak. Tidak, maksud rencana kemarin kan gini. Ini semua kan fokusnya kepada siswa. Iya. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa ini maka guru sebenarnya itu bukan guru kan dia berpihak pada kebutuhan peserta. Gurunya jadi maksud saya begini, untuk sekarang lalu dosen yang sekarang ini setiap program itu kita harus siapkan alat evaluasi ketercapaian. Kan yang lalu itu kita buat program, tapi ditanya saat ini apa dampaknya, kita kan masih mengambang. Karena waktu buat program
kita nggak menyiapkan alat evaluasi. Kalau menunggu asesmen nasional dulu. Jadi untuk yang sekarang yang saya maksudkan, sekarang nih, kita membuat program A, tujuannya apa, targetnya apa, alat mengukur ketercapaian target itu apa. Jadi nanti bulan berapa lagi kita bulan 2. Bulan Februari. Oh, nah ini April. April kita bisa bicara. Ternyata program yang kita lakukan itu berapa sekian gitu. Ya. Terus oke, kita program lain. Maksud saya itu ini kan program melalui itu kita nggak bisa kasih gambaran sih. Nah, sampai di mana ketercapaian, apakah dia sudah bisa tidak dirancangkan lagi atau memang rencanakan ke depan. Maksud saya ke depan dalam penyusunan program itu harus ada alat ukur. Pertama yang harus ada apa? Target ya. Target itu ini yang diukur. Kalau tujuan itu nanti ya target, kemudian kita buatlah target itu, bahasanya itu bisa diukur. Jadi sudah ada target, baru kita buatlah alat ukur pencapaian target. Nah, jadi enak kita kerja. Refleksinya nanti dari situ, bukan refleksinya kita. Oke, saya pikir itu maksud saya. Jadi mungkin Pak bisa sekalian juga menanya ke Bapak seperti itu, mungkin saya bisa tambahkan kalau kemarin itu kan memang kan Pak untuk PMO pertama kemarin itu kan memang masih baru pertama kami melaksanakan PMO seperti itu gitu kan Pak. Jadi kita hanya dikirimin bahannya seperti apa, kita belajar gitu kan Pak. Jadi memang mungkin karena itulah Pak, makanya mungkin kami juga kurang terpikir untuk alat evaluasi, karena kalau kemarin itu karena hanya pemikiran kami peningkatan kapasitas guru seperti itu kan Pak, kemudian dia nyambungnya ke observasi guru, kemudian ke PMM seperti itu. Jadi kalau kemarin mungkin kami terpikirnya Pak, modul ajar untuk yang akan diunggah di PMM ada seperti itu Pak, kemarin kami buat alat ukurnya gitu kan Pak. Terus udah itu dokumentasi guru melaksanakan kegiatan pembelajarannya tadi kan Pak, itu ada. Kemudian tambah dengan sertifikat aksi nyatanya Pak. Jadi kemarin itu aja Pak mungkin alat ukur yang kami buat Pak. Iya. Tadi kan program itu peningkatan apa? Peningkatan kapasitas guru dia Pak. Peningkatan kapasitas guru. Itu nanti evaluasinya itu kan supervisi kepala sekolah. Sebenarnya udah ada Pak, kami buat kemarin. Kepala sekolah melakukan supervisi sebelum dan sesudah workshop waktu yang, karena kan rencananya ada workshop tentang metode belajar. Iya. Udah kami buat gitu Pak sebenarnya. Ya maksudnya gini, hasil itu yang mau kita diskusikan. Bukan refleksi itu gitu. Hasil supervisinya. Iya, refleksinya kan kenapa program ini kita buat? Karena kapasitas guru rendah. Iya. Nah itu kan? Iya Pak. Tujuannya meningkatkan kapasitas. Iya. Apa programnya ini? Sudah dibuat. Gimana kapasitasnya? Enggak tahu. Udah ada Pak, memang kami buat cuma refleksi itu kan apa? Bercermin. Jadi kalau orang ke salon itu kan sebelum berangkat dia bercermin. Dan ditengoknya ada sesuatu, ada model yang dikagumi. Model itu dia. Itu tengoknya hidung model ini kayak gini, hidungku kayak gini. Pipinya kayak gini. Gitu sudah kan? Datang ke salon, Pak, buatkanlah dulu biar kayak gini, kayak gini, kayak gini. Siap di salon, pasti tengoknya model itu. Ya kan? Siap di salon, sesuai Pak. Gitu. Tercapai. Kalau enggak, pindah tukang salon. Kan gitu. Kan pindah tukang salon itu. Atau salah ini. Artinya, itulah refleksi. Refleksi itu. Sehingga nanti, kalaupun dia berhasil, kita bisa buat rekomendasi. Jadi yang bermanfaat itu rekomendasi itu masukkan ke PMM. Jadi setiap orang lihat, dia akan tengok rekomendasi. Rekomendasi itu bisa begini. Lakukan ini terbaik atau ini. Jika kondisi seperti ini, kamu harus lakukan ini. Jika kondisi itu rekomendasi. Karena kan setiap sekolah ini berbeda karakteristik. Jadi nanti orang
yang mau studi tiru sudah ada di kita, dia kira rekomendasi kita. Dan yang pertama ditengoknya adalah refleksi ketercapaian target. Kalau dengar ada, yang ada gitu ya. Oke. Iya. Jadi kan maksud berarti jadi ukurannya yang hasil yang tadi supervisi itu kan Pak, gimana kira-kira? Kan gini, program dijalankan. Iya. Ini pembelajaran guru nggak bagus. Dari mana kamu tahu? Santai, ya kan? Iya. Kenapa? Buat program tapi tengok itu, meningkatkan itu. Apa targetnya? Ini kayak gini gurunya, minimal sekian. Oke. Kita buat, turun kepala sekolah. Udah dilatih turun kepala sekolah. Kepala sekolah fokus ke situ. Tam, udah. Diakumulasi. Kita tengok. Oh, program kita itu bagus. Dari mana kau tahu bagus? Ini kan yang rendah itu. Kan nggak udah kayak gini. Ini ada yang rendah. Nggak mulu-mulu ya, nggak mesti bahasa nggak mesti oleh sebab karena bukan gitu kan, pokoknya target. Jadi kalau misalnya kita mau melihat targetnya ke siswa Pak, Apa? hasil Apa misalnya? peningkatan numerasi tadi, misalkan itu Pak kan kalau peningkatan kapasitas Bisa menjadi kita buat persoalan. apa? Layout atau apa? Terkait numerasi. Iya, kan karena gini. Mohon maaf, apa gunanya capek-capek kita memikirkan program menghabiskan dana, hasilnya nanti dia tidak mau berdampak. Ya bukan soal-soal yang seperti asesmen nasional kan bisa gurunya setelah itu tes lagi meningkat. Kalau nggak meningkat, jangan-jangan program kita buat ini nggak salah kalau kita enggak, Paman. Enggak salah, Paman. Enggak salah. Dia refleksi kita itu udah betul. Kerja kita enggak salah. Dari situ kita buat ambil pelajaran. Apa sih mau ditingkatkan? Nanti buat lagi. Jadi namanya refleksi itu ada laporan ketercapaian. Bukan menceritakan perbuatan, Paman. Refleksi itu bukan hanya menceritakan perbuatan. Menceritakan perbuatan itu tujuannya melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana. Itu kan? Monet kan dua kata. Monitoring, evaluasi. Monitoring itu, tim monitoring bekerja sejalan dengan program. Tujuannya mengawal program berjalan sesuai dengan kegiatan sesuai dengan program. Jadi tim monitoring itu di tengah jalan kalau menemukan pelaksanaan itu berbeda dengan program, dia ingatkan agar kembali. Itu monitoring. Makanya monet ya. Evaluasi itu sudah selesai. Baru kita mengevaluasi. Ya, mengevaluasi apa? Apakah pelaksanaan presentasi pemenuhan pelaksanaan itu sesuai dengan yang diprogramkan. Apakah target tercapai? Nah, itu sudah evaluasi. Kemudian apa penyebab apa penyebab dia ini? Terus hasil evaluasi itu apa? Rekomendasi. Ini sampai ke organisasi kan gitu kan? Kalau misalkan kan Pak yang kami pikirkan seperti ini, boleh nggak kita misalkan ambil sampel satu kelas siswa, satu kelas gitu kan Pak. Kita buat kita evaluasi dulu sebelum pelaksanaan gitu kan Pak. Kemudian setelah itu kita kasih beberapa guru saja dulu Pak melakukan tindakan kegiatan numerasi Pak, melakukan pembelajaran. Misalkan kita pilih ada 3 guru misalkan gitu Pak. Setelah 3 guru ini selesai, kan 3 guru ini kan Pak berbeda bidang studi gitu kan. Setelah itu kita lakukan evaluasi lagi. Apakah itu sudah bisa kita katakan umum? Itu untuk penelitian. Penelitian itu syaratnya sampel itu harus representatif. Representatif itu mewakili setiap karakteristik yang ada di populasi. Tujuannya mengatakan bahwa model ini bagus digunakan oleh orang lain. Nah, ini lain cerita. Ini ceritanya. Kita ada masalah di tempat kita. Kita harus mengerjakan ke semua. Terus
Iya. Gimana mengukurnya? Persis seperti pemerintah mengukur AKM, Iya. asesmen. Nggak boleh dikritik keras, cabut. Sudah. Nggak boleh. Gimana pemerintah mau melaksanakannya cabut? Masa dipilih yang bodoh-bodoh, tapi yang bodoh-bodoh. Nanti beda kan? Iya. Kan gitu, pilih tetap. Nah, baru itu untuk program kalau lain penelitian. Jadi untuk yang semester lalu Pak, harusnya kita buat laporan hasil supervisi kepala sekolah tentang guru. Itu bukan hanya untuk program. Iya. Laporan supervisi dibutuhkan kepala sekolah untuk pertanggungjawaban dia. Jadi kalau sudah disusun gini kan membantu kepala sekolah. Itulah nanti jadi rekomendasi yang selanjutnya. Iya. Sekarang pengawas itu tidak fokus supervisi. Supervisi sekarang kepala sekolah. Pengawas itu mendampingi. Misalnya kepala sekolah butuh, saya mau supervisi ini Pak macamnya. Jadi kita boleh sama saya coaching lah dia. Bagaimana supervisi macam ini kan sebenarnya kita ini bukan coaching. Ini namanya sudah mentoring. Mentoring ini orang yang sudah pernah melakukan, menceritakan kepada orang lain bagaimana melakukan hal tersebut. Nah, itu mentoring. Kalau konseling ada masalah, diskusikan dengan konselor. Konselor memberi masukan-masukan agar konseling itu melakukan apa yang diarahkan oleh konselor. Jadi kami ini sekarang apa? Pendampingan. Jadi Pak, kalau misalnya laporan itu laporannya belum sesuai sama. Otomatis kan kita belum tahu berapa persentase hasil dari program yang sudah dilaksanakan di semester lalu. Jadi kira-kira gimana nih Pak untuk demo kita kali ini kalau misalnya itu belum dapat kita hasilnya? Karena kan hasilnya Bapak ini harus kita susun lagi kan gitu kan Pak, kemudian biar kita tahu peningkatan apa yang sudah terjadi selama program ini berlangsung. Oke. Ada satu sistem seperti ini. Kita melakukan hal terbaik tentang kondisi saat ini sejauh apa pengetahuan kita. Tidaklah kegiatan itu digagalkan hanya karena ada kan gitu program itu. Sekarang gitu. Oke. Itu catatan. Makanya perlu PNU itu catatan. Artinya kita akui kita salah. Saat ini kita jadikan pengetahuan kita sebagai dasar refleksi. Pengetahuan dengan catatan kita adalah komite pembelajaran yang memahami situasi walaupun tidak bisa kita buatkan dengan bukti. Tetapi untuk sekolah kita pasti berpikir yang terbaik. Oke, sekarang kita aja karena ini sudah mendesak. Sekarang hari ini kita putuskan bahwa kondisi yang lalu itu kita ambil dari pengetahuan kita. Alat evaluasi kita itulah dulu saat ini evaluasi kita pengetahuan kita. Dianggaplah Bapak Ibu semua representatif mewakili karena Ibu komite pembelajaran, orang yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian bisa dianggap lebih paham dari orang yang tidak terlibat. Ada juga itu kasuistika. Nah, itu kasuistika. Kepala sekolah juga, saya juga orang yang terlibat terus. Jadi dianggaplah ini representatif. Nah, dijadikan dasar refleksi kita ketercapaian program kita siklus yang lalu untuk merancang tindak lanjut dari siklus ini. Boleh saja di sini sekarang dibuat rekomendasi siklus. Rekomendasinya apa? Maksudnya kan sebelum perencanaan program, pengawalan pelaksanaan program, monitoring, saat-saat tertentu dia mengembalikan, terus evaluasi, kan itu. Oke. Karena belum kita buat, anggaplah kita juga timnya. Saat ini kita bisa mengevaluasi. Kita catat hasil evaluasi. Karena kalau ada yang nanya, kok begini? Menurut kau apa yang bisa minta? Ya nggak ada, ya udah ini paling bagus gitu kan. Kok nggak benar? Jadi kau cerita masa lalu gitu. Kau balik ke masa lalu. Sekarang kan mau buat ini. Apa ya? Ya udah
udah itu lah, jadi tadi bilang itu aja, udah itu. Sekarang ini pengetahuan kita udah jadi bahan hasil evaluasi. Kalau sepengetahuan saya untuk penguatan numerasi untuk ke guru-guru, sepertinya Pak udah bisa dikatakan kalau 75% udah paham lah gitu Pak. Karena kemarin itu kan kami juga udah workshop, udah diskusi juga antara guru mapel ya, yang di sekolah ini lah Pak gitu ya, Pak, terkait numerasi. Memang awalnya sih Pak ya gitu, guru-guru tuh bingung. Jadi kok di bidangku kayak mana lah numerasi itu? Nah, di bidangku seperti apa numerasi itu? Nah, jadi pelan-pelan Pak udah kami diskusi, kami sharing ya, bahwasannya numerasi itu tidak hanya di mapel matematika, fisika atau kimia, tapi semua mapel bisa ada penguatan numerasi. Dan ini Pak bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga terkait mapel mereka masing-masing. Mungkin seperti bayangan numerasi itu lah Pak, bisa buat RPP, satu RPP yang ada penguatan numerasinya, kemudian sudah buat rancangan pembelajarannya di kelas, kemudian ada umpan balik siswa, itu loh Pak yang kami apakan di PMN. Jadi kalau menurut saya sampai di guru itu udah oke. Udah oke lah Pak. Berarti Di guru itu artinya nggak perlu lagi untuk yang saat ini kita fokus ke program guru, peningkatan literasi dulu, oke. Iya. Berarti itu dibuat dan nanti laporannya bahwa ini sampai sini sudah. Iya Pak. Jadi tadi kami refleksi dengan teman-teman terkait hasil yang sebelumnya udah kan Pak, sebelum BMO kan harus ada refleksi dengan guru. Jadi tadi kami refleksi kalau hanya sampai di guru kan Pak, itu tadi seperti saya bilang kayaknya itu enggak nanti takutnya nggak berimbas maksimal di rapor pendidikan, karena rapor pendidikan itu sumbernya bukan hanya dari guru, juga ada dari siswa. Jadi kami mungkin ini tadi planningnya bagaimana ke siswa gitu Pak, membuat program supaya penguatan numerasi itu bisa terjadi pada siswa, dan nanti harapan kami targetnya ya tadi Pak, asesmen nasional untuk penguatan numerasi itu meningkat. Jadi itu tadi diskusi kami dengan kawan-kawan untuk refleksi, dan ada usulan dari kawan-kawan. Yang pertama tentunya ya sosialisasi lah Pak ke siswa, bahwasanya penguatan numerasi itu bukan hanya di mapel yang selama ini mereka ketahui, ada hitung-hitungannya. Kemudian tadi yang kedua ada usulan dari kawan-kawan juga, kalau gimana kalau kita di setiap, ada yang bilang setiap pertemuan gitu kan Pak, memberikan soal seperti yang Bapak bilang tadi gitu, untuk terkait penguatan numerasi, tapi yang berhubungan dengan mapelnya Pak, supaya anak-anak gak lupa gitu tentang numerasi, bahwasanya numerasi itu bukan di mapel tertentu saja tapi semua gitu kan, dengan cara memahamkannya dengan soal-soal itu Pak, setiap pertemuan. Tapi tadi ada guru bilang kayaknya kalau setiap pertemuan Bu, nanti ini kalian anak-anak gitu, ada yang bilang atau setiap materi gitu. Jadi nantilah Pak itu ininya, di sini mau dibahas Pak, kira-kira baiknya apa gitu, karena menimbang guru pun kan banyak kesibukannya juga kan Pak. Jadi inilah nanti mau kita bahas di sini Pak. Dan untuk ke siswa program apa yang baik itu kan usulan dari kawan-kawan gitu kan Pak. Jadi mungkin dari Bapak pengawas atau kepala sekolah ada usulan terkait penguatan numerasi. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa, bukan guru. Bukan guru ya, siswa. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dilatih guru. Tapi tujuannya bukan meningkatkan kemampuan literasi guru, dilatih guru agar membuat proses pembelajaran yang meningkatkan literasi siswa, bukan meningkatkan, ya kan? Ini untuk siswa. Jadi program ini ukurannya tetap siswa. Artinya kalau katanya peningkatan literasi siswa itu, PMN itu bukan ukuran. Itu nanti ukuran bahwa program kan itu program. Ya kan bukan tujuan akhir. Tujuan akhir tetap ini. Kemudian peningkatan kemampuan pembelajaran guru. Ini perantara, tujuannya ini agar pembelajarannya meningkatkan literasi siswa. Jadi fokus akhir penilaian itu siswa. Ini program-program dilakukan untuk guru, tapi hasilnya, maka tadi bukan PMN itu untuk laporan kita. Akhirnya ke sini.